Halo, ketemu lagi dengan Rosidawati MPD ya. Masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Awas singkirkan kemalasan, lakukan hal yang berguna yang bermanfaat. Mari kita belajar matematika bersama dengan Ibu. Kali ini video pembelajaran yang akan Ibu bagikan ya mengenai distribusi fungsi probabilitas. Untuk kelas 12 MIPA Matematika Peminatan. Ya, fungsi probabilitas 12 MIPA Matematika Peminatan. Belajar mudah bersama dengan Ibu Rosidawati MPD tentunya dengan video pembelajaran ya. Kemarin sudah belajar mengenai distribusi peluang binomial ya. Ini kaitannya sama dengan seperti yang sudah Ibu sampaikan. Ya, kamu sudah mahir, bagus. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti Ibu bahas kembali beberapa yang belum kamu mengerti. Sekarang Ibu bacakan terlebih dahulu sebuah eksperimen acak pelemparan uang logam ya sebanyak 3 kali. Jadi uang logam dilempar 1 kali, 2 kali, 3 kali berulang-ulang, ciri khas distribusi peluang binomial. Peluangnya hanya 2, 1 kali bisa sukses, bisa gagal, bisa sukses, bisa gagal. Mungkin kamu bingung sukses apanya. Pertama, dilempar 1 kali mungkin saja keluar angka atau gambar. Dilempar yang kedua kali bisa angka, bisa gambar. Dilempar yang ketiga kali bisa angka, bisa gambar. Suksesnya di sini banyaknya kejadian muncul. Bisa sisi angka, bisa sisi gambar. Yang Ibu bahas di sini tentang banyaknya kejadian muncul sisi angka, ya. Jadi kalau mata uang, sebuah mata uang dilempar muncul bisa angka, bisa gambar kan? Nah, lalu pelemparan kedua bisa angka gambar, pelemparan ketiga bisa angka dan gambar. Titik sampelnya kamu sudah paham pasti ada 8. 2 kali 2 kali 2 berarti 8 ya. Jadi kalau dilempar 4 kali, 5 kali pasti kamu sudah tahu titik sampelnya ada berapa. Nah, jadi sekarang suksesnya di sini tergantung bisa banyaknya kejadian muncul sisi angka, bisa banyaknya kejadian muncul sisi gambar. Nah, sekarang Ibu akan membahas terlebih dahulu suksesnya adalah banyaknya kejadian muncul sisi angka ya. Nah, kalau sebuah mata uang dilempar, kemungkinannya cuma 2 kan? Bisa angka, bisa gambar. Berarti peluang sukses kalau keluar sisi angka, itu suksesnya adalah setengah ya. Angka dari seluruhnya kemungkinannya hanya angka dan gambar. Gitu. Peluang gagalnya berarti nggak muncul angka. Peluang gagalnya setengah. Kamu udah paham banget ya. Nah, X-nya, variabel diskrit acaknya tentulah hanya 0, 1, 2, 3. Ya, apa artinya? X0 itu tidak muncul sisi angka. Kalau X-nya 1, munculnya sisi angka 1 kali. Kalau X-nya 2, munculnya sisi angka 2 kali. Kalau X-nya 3, munculnya sisi angka 3 kali. Jadi lempar, lempar, lempar. Ya, bisa angka, angka, angka. Ya, jadi titik sampelnya mudah ya. 2 pangkat 3, 8. Bagus. Ini angka, angka, angka. 1 titik sampelnya ini. Artinya pelemparan pertama keluar angka, angka, angka. Pelemparan kedua keluar angka-angka gambar. Pelemparan ketiga mungkin saja angka gambar angka. Pelemparan keempat angka gambar-gambar. Pelemparan kelima gambar angka-angka.
ke-6 gambar angka-gambar, ke-7 gambar-gambar angka, ke-8 gambar-gambar-gambar, gitu ya. Nah, misalkan Ibu bahas yang satu aja dulu. Apa artinya peluang X1? Nah, bagus. X-nya 1, variabel acak diskritnya 1, dari N-nya 3, ya, 3 kali pelemparan, N-nya 3, X-nya 1 hanya muncul angkanya 1 kali. Kamu sudah paham banget, yaitu C31 atau 3C1. Nah, ya. Lalu ini boleh, kalau kamu menghafal rumus P, peluang suksesnya. Nah, peluang suksesnya adalah setengah. Nah, ya. Setengah pangkat 1. Suksesnya kan cuma 1 kali, keluar si angkanya cuma 1, ya. Ini 1, setengah pangkat 1. Yang peluang gagalnya kan setengah. Kalau 1 kali keluar angka berarti 2 kali keluar gambar, ya, gagal. Jadi gagalnya 2 kali, setengah pangkat 2. Kalau kita hitung 3C1 itu 3, kamu sudah paham. Ibu bacakan saja 3 faktorial, 3 kurang 1, 2 faktorial, 1 faktorialnya tulis, dihitung 3 kali 2 faktorial, ya, 2 faktorialnya coret, berarti 3 kali setengah kali seperempat adalah 3/8. Ini salah satu contoh kalau muncul apa? Muncul angka 1. Muncul angka 1 yaitu nih, kalau pakai titik sampel, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka dari seluruh semesta ini, ya. Sebetulnya ini memudahkan kita mengetahui banyaknya titik sampel, ya, yang suksesnya 1 kali. Yang suksesnya 2, 3, 0, kamu sudah paham banget. Ini kalau uang logamnya dilempar 3 kali. Sekarang nggak masalah kalau misalkan dilempar 5 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Bayangkan kalau kamu membuat sampelnya semuanya sangat banyak kan, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, kalau dilempar 20 kali, 2 pangkat 20. Namun, walaupun misalkan berkali-kali sampai 100 kali pun, kamu akan mengetahui nilai peluang dari tiap-tiap suksesnya. Jelas? Paham ya? Tanpa kita menuliskan satu persatu semua titik sampel yang ada di dalam sampel. Tapi kita tahu banyaknya, kemudian suksesnya, peluang suksesnya, dan sebagainya. Paham ya? Jelas ya? Bagus. Iya, kamu sudah benar-benar sangat paham masalah distribusi peluang binomial. Bagus ya. Jadi sekarang kita nanti akan penekanan ke grafik fungsi distribusi peluang dengan diagramnya, ya. Jadi jika ada sebuah eksperimen acak pelemparan uang logam sebanyak 3 kali, uang logam itu kan memiliki dua sisi yaitu sisi angka dan gambar, dilempar sebanyak 3 kali, berarti sampelnya seluruhnya titik sampelnya ada 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3, 8. Jadi kalau dilempar 7 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali, Anda pasti tahu bahwa sampelnya misalkan dilempar 20 kali adalah 2 pangkat 20. Nah, peluang suksesnya ya itu tergantung. Nah, bisa banyaknya kejadian muncul sisi angka, tergantung ya. Bisa juga banyaknya kejadian muncul sisi gambar. Nah, di sini misalkan suksesnya kita pilih banyaknya kejadian muncul sisi angka. Pelemparan pertama muncul angka, maksudnya suksesnya kejadian muncul sisi angka. Ya, suksesnya muncul sisi angka ya bisa X-nya 0, 1, 2, 3 sudah dijelaskan tadi. Peluang suksesnya setengah jelas, 1 dari 2 ya. Dari 2 sisi, peluang gagalnya berarti tidak munculnya sisi angka setengah sudah jelas. Ini titik sampelnya semua. Ini ya kalau menggunakan grafik, diagram pohon maksudnya.
Nah, nanti tanpa kita, kalau misalkan sampelnya sangat banyak, berarti kita tidak perlu mengurai seperti ini, tapi kita tahu menghitungnya ya. Jika X-nya 1, jika X-nya 0, jika X-nya 2, jika X-nya 3, walaupun dilempar sebanyak 10 kali, 20 kali, dan 30 kali, dan sebagainya ya. Paham ya? Mungkin kamu untuk apa sih Bu belajar ini? Angka, gambar angka, dan sebagainya, dilempar 3 kali, 20 kali. Ibu kan sudah berikan video pembelajaran soal-soal kontekstual, ya, manfaat dari distribusi binomial di dalam kehidupan, ya. Jadi eksperimen acak pelemparan uang logam sebanyak 3 kali ini, kalau kita hitung satu per satu, nah, peluang X sama dengan 0 pada saat dilempar 3 kali, artinya suksesnya adalah 0, tidak munculnya sisi angka ya. Sisi angka N sama dengan 3. Nah, kalau dilempar 3 kali, nanti kamu bisa menghitung kalau dilempar 7 kali dan sebagainya ya. Tentulah 3C0, setengah pangkat 0, setengah pangkat 3. Untuk X-nya 1 pun demikian, kalau dilempar 3 kali, 3C1, setengah pangkat 1, setengah pangkat 2. Ini gagalnya ya. Nah, ini kamu udah paham, udah lancar. Untuk X-nya 2, peluang yang X-nya 2, suksesnya 2. Berarti 3C2, setengah pangkat 2, ini peluang suksesnya. Lalu setengah pangkat 1, peluang gagalnya. Nah, jadi kamu sudah sangat paham distribusi peluang binomial. Kasusnya di sini suksesnya adalah muncul angka, sisi angka, ya, sisi angka. Kalau misalkan X-nya 0 berarti tidak muncul angka, X-nya 1, 2, 3, dan sebagainya tadi sudah dijelaskan. Kalau dengan menggunakan perhitungan, peluang X sama dengan 0, 3C0, setengah pangkat 0, 0 nih sama nih. Di sini setengah pasti, kalau di sini setengah, 1 kurang setengah, setengah ya, ini peluang gagal, setengah pangkat 3 bisa kita hitung, ya. Jika N-nya dilempar 20 kali dan sebagainya, kamu bisa nyatakan dengan mudah. Untuk peluang X-nya 1, berhasil sukses muncul angka 1, berarti 3C1, setengah pangkat 1, tentunya 1 ini sama, gagalnya setengah pangkat 2. Untuk peluang X-nya sama dengan 2, muncul angka 2 kali, berarti N dengan 3 kali pelemparan, berarti 3C2, setengah pangkat 2, suksesnya 2, setengah pangkat 1. Untuk peluang yang muncul angka 3 kali, X-nya 3, pada saat N-nya 3 kali dilempar, 3C3, setengah pangkat 3, suksesnya lalu dikali setengah pangkat 0. Mudah ya, kita hitung seperti ini seluruhnya. Ini yang kecil, titik sampelnya yang sedikit, namun kita memahami dan mengerti. Jadi kalau sampelnya, titik sampelnya banyak, dilempar 100 kali dan sebagainya, kita mudah menghitung peluang untuk yang suksesnya, baik 0, 1, 2, dan 3. Ya, kamu sudah paham sekali. Nah, misalkan peluang X-nya 0, ini kan 1/8. Karena ini sangat kecil, kita bandingkan dengan titik sampelnya. Tidak pernah muncul angka, berarti yang ini kan gambar-gambar-gambar. Ya, 1/8. Kalau kita lihat perhitungannya kan, 3C0 itu 1 ya. Silakan kalian hitung. 3 faktorial per 3 kurang 0, 3 faktorial kali 0 faktorial, 0 faktorial 1. 3C0. 3C0 nanti kamu kalau sekarang udah paham 3C0 pasti sama dengan 3C3. Betul? 3C3, 3 faktorial per 3 kurang 3, 0 faktorial kali 3 faktorial. Pasti sama tuh. Lalu, kamu sekarang sudah sangat paham 3C1 pasti sama dengan 3C2. 3C1 berapa coba? 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. 3 kan? Tuh. Sekarang 3C2 sama dengan 3C1. 3C2, 3 faktorial per
3 kurang 2, 1 faktorial kali 2 faktorial. Ya. Kalau Ibu tanya misalkan 10C2 sama dengan 10C8. Bagus, itu di luar permasalahan ya. Nah, jadi kamu sudah sangat mahir menyelesaikan ini dengan rumus, maupun ini diberikan gambaran dengan titik sampel karena sampelnya sedikit. Titik sampelnya sedikit. Nah, misalkan yang Ibu ulang yang X-nya 0, nggak pernah sukses, nggak pernah muncul angka, ya, yaitu gambar semua. Ini kan 1 dari 8, berarti peluangnya cuma 1/8. Kalau kita lihat di sini, 3C0 kan 1, ya, betul nggak? Hanya 1, yaitu gambar. Nanti dibolak-balik, gambar, tetap aja itu gambar. Makanya menggunakan kombinasi 3C0 gitu ya. Kamu sudah sangat paham 3C0. Nah, setengah pangkat 0, setengah pangkat 3. Lalu untuk peluang X-nya 1 yang muncul suksesnya 1, sisi angkanya cuma muncul 1 kali, katanya 3/8 setelah dihitung. 3/8 ya, karena ini sampelnya sedikit. Nah, angkanya cuma 1 kali munculnya. Suksesnya 1, berarti kan cuma 3 tuh, ya, untuk titik sampelnya cuma 3, ini kita lihat aja di titik sampel ya, angka gambar, mana lagi, gambar angka gambar, mana lagi, gambar angka, tuh, ya, 3/8, 3, ada 3 titik sampel dari seluruhnya, semestanya 8, nah, 3C1 kan, 3C1 berapa? 3, betul? Tuh, 3 kali 3C1, mana nih kursor nih? 3C1 kali setengah pangkat 1 kali setengah pangkat 2, 3 kali 1/8. Tuh, ya. Makanya 1/8 nih di sini. Maaf. 3C1 3 kali setengah kali 1/4. Jadi di sini 3/8. Sama untuk yang suksesnya 2, muncul angkanya 2 kali 3C2, pasti sama kata Ibu dengan 3C1, bagus. 3, ya, 3 kali 1/8, tentunya 3/8. Lalu, untuk yang suksesnya 3 pun demikian, 1/8, sesuai dengan perhitungan, dengan titik sampel. Nanti, inilah kegunaan distribusi binomial. Kalau sampelnya begitu banyak, kamu tetap dapat menentukan peluangnya dengan mudah. Ini ditemukan oleh Bernoulli. Jadi Bernoulli berpikir bagaimana jika sampelnya begitu banyak. Nah, ini konsep yang ditemukan karena sampelnya sedikit, ya. Nah, begitu. Nah, sekarang di video pembelajaran ini akan ditampilkan, ya, ditampilkan grafik fungsinya gimana, gitu. Sekarang kita ulang eksperimen acak pelemparan uang logam sebanyak 3 kali, ya. Kemudian variabel acak diskritnya di sini yang dibahas suksesnya adalah munculnya angka. Boleh juga munculnya gambar ya. Ini Ibu ambil 1, munculnya angka. Tidak pernah muncul X-nya 0, 1, 2, 3, hanya sampai 3 karena dilempar 3 kali. Lalu peluangnya jika X-nya 0 nggak pernah sukses, jadi muncul gambar semua, 1/8. Kalau peluangnya, kalau variabel acak diskrit 1 sukses 1, peluangnya 3/8. Tadi sudah ditunjukkan ya, dan pakai perhitungan juga. Lalu X-nya 2, peluangnya 3/8. X-nya 3, muncul angka. Hanya 1 kan dari 8. Nah, peluangnya 1/8. Nah, jadi sekarang kita akan melihat bagaimana dengan grafik probabilitas dan tabel dari fungsi probabilitas yang khusus untuk eksperimen acak pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Di sini diambil yang suksesnya adalah muncul angka, ya. Tadi sudah dijelaskan, X-nya 0, 1, 2, 3, peluangnya sekian, 1/8, 3/8. Jika X-nya 0, peluangnya 1/8, suksesnya 1 kali, angkanya muncul 1 kali, 3/8, ada 3 titik sampel dari 8 titik sampel,
atau dari 8 semesta, suksesnya 2, peluangnya 3/8, suksesnya 3, atau muncul angka 3 kali, itu adalah angka-angka 1 dari semuanya 1/8. Inilah yang dikatakan tabel dari fungsi probabilitas, ya. Nah, sekarang kalau kita nyatakan di dalam grafik, ini namanya grafik fungsi probabilitas dari sebuah eksperimen acak pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Untuk X-nya, ini X-nya nih yang sumbu X, X-nya 0, suksesnya 0, maksudnya angkanya nggak pernah muncul, gambar. Kalau kita buat grafiknya, ini yang berwarna hitam, peluangnya 1/8, ya. Ini sumbu Y, vertikal ini adalah peluangnya. Lalu yang X-nya 1, muncul angka 1 kali, peluangnya adalah 3/8. Yang ini 3/8. Yang suksesnya 2 kali, muncul angka-angka 2 kali, gagalnya 1, jadi angka-angka gambar, angka gitu ya. Gambar angka-angka hanya ada 3, yaitu peluangnya 3/8. Kemudian untuk yang X-nya 3, sukses semua, muncul angka semua, kan cuma angka-angka 1 dari 8. Peluangnya adalah 1/8. Ini yang berwarna hitam. Inilah grafik probabilitas dari kasus sebuah eksperimen. Eksperimennya eksperimen acak pelemparan uang logam sebanyak 3 kali, ya. Lalu ini kalau kita nyatakan di dalam grafik ini fx, ya, dinyatakan diurai peluangnya 1/8 jika x-nya 0 dan 3. Lalu fx ini yang dikatakan grafik fungsi probabilitas. Ini fungsi, ini sebuah fungsi. Jadi ada domainnya x gitu maksudnya. Hasilnya fx. Jadi kalau X-nya 0, F0 gitu. Makanya dikatakan grafik fungsi, ya. Jadi kalau fungsi itu kan ada domain, ada hasil. Nah, kalau X-nya 0, berarti F0. X-nya 0 kan berarti yang suksesnya 0, gitu ya. Yang angka nggak pernah muncul, jadi gambar kan 1/8 tuh. Tuh, X-nya 0, 1/8. Kalau F0, 1/8. Kalau X-nya 3, F3 itu ya 1/8. Jadi gitu. Fx itu 1/8 berlaku jika X-nya 0 dan 3. Begitu ya. Lalu Fx 3/8 nilainya jika X-nya 1 dan 2. Jadi F1 maksudnya X-nya 1. Yang muncul angkanya cuma 1 kali. Gitu. 3/8 kan? F1-nya 3/8. F2 yang suksesnya 2 kali. Yaitu angkanya cuma 2 kali, angka gambar angka kan cuma 3 dari 8, 3/8. F2 3/8. Begitu ya. Lalu di sini namanya juga nilai fungsi ada 0. Nah, makanya ada grafik di sini. Grafik fungsi ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya, X-nya domain, kemudian Y-nya adalah hasilnya. Ya, 3/8, 3/8. Kalau 0 itu untuk X lainnya. Jadi kalau nilai fungsinya X-nya di luar 0, 1, 2, 3, ya hasilnya nggak ada, 0. Peluangnya 0. Gitu. Jadi X-nya 4, 0. X-nya -1 ya 0, nggak ada. Begitu ya. Inilah yang dikatakan grafik fungsi probabilitas atau grafik probabilitas. Kemudian ini tabelnya, ya. Kamu sudah sangat paham banget. Bagus, inilah ya. Ini adalah video pembelajaran mengenai grafik fungsi probabilitas dan tabelnya. Kamu sudah memahami kasusnya karena kasusnya itu sulit, pemahaman awalnya sulit. Sekarang kamu sudah sangat paham, ya. Tetap semangat, jangan malas-malas, singkirkan kemalasan. Jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, singkirkan keluh kesah, karena keluh kesah hanya menimbulkan kelelahan. Ya, tetap semangat, tetap bergairah, lakukan hal yang berguna,
Selama kamu masih muda dan seterusnya, maka kau akan meraih hal-hal yang baik. Sampai jumpa dengan video pembelajaran lainnya.